Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi genetik. 1. Kromosom, DNA, dan RNA. Kromosom. Pengertian kromosom. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. 1. Autosom. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. 2. Gonosom. Kromosom kelamin gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. DNA dan RNA. DNA bergabung untuk membentuk gen, kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Fungsinya, penyimpanan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya, mengontrol reaksi metabolisme. Basa nitrogen DNA. Purin terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidin terdiri dari citosin dan timin. RNA jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA dan RNA. Hanya terdiri dari satu rantai. Fungsinya pembawa pesan dari DNA ke ribosom, membantu ribosom untuk memilih asam amino yang pas dalam pembentukan protein. Basa nitrogen RNA terdiri dari purin, 1, adenin dan guanin, pirimidin, 1, citosin dan urasil. Perbedaan DNA dan RNA. DNA, proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri, terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang sel akan membelah. RNA, peran RNA untuk mentransfer seperti daun semanggi dengan 4 ujung yang penting, yaitu ujung pengenalan kodon, ujung perangkaian asam amino, ujung pengenal enzim, dan ujung pengenal ribosom. Secara umum, perbedaan tabel DNA dan RNA dapat dilihat di tabel di samping. 2. Alel dan gen. Gen merupakan komposisi dari susunan-susunan gen dalam tubuh makhluk hidup disebut genotipe. Genotipe setiap makhluk hidup berbeda-beda, yang dapat menentukan sifat-sifat suatu makhluk hidup tersebut. Pada dasarnya, genotipe adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotipe inilah yang nantinya akan memunculkan sifat fenotipe. Suatu gen dinyatakan dengan simbol huruf. Huruf kapital menyatakan gen yang bersifat dominan. Misalnya, M besar sama dengan atau merah, sedangkan huruf kecil menyatakan gen bersifat resesif. Misalnya M kecil atau putih. Gen selalu berpasangan, misalnya M besar dengan M besar, M besar dengan M kecil, atau M kecil dengan M kecil. Gen yang sama jenisnya seperti M besar dan M besar atau M kecil dengan M kecil disebut homozigot, M kecil, M kecil. Sedangkan gen yang berbeda jenisnya seperti M besar M kecil disebut heterozigot. Jika gen dominan bersama-sama dengan gen resesif, sifat yang akan tampak adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan dan sifat yang dibawa oleh gen resesif tidak akan muncul. Alel. Alel merupakan bentuk-bentuk alternatif dari gen pada suatu lokus. Alel terbentuk karena adanya variasi pada urutan basa nitrogen akibat peristiwa mutasi. Istilah ini muncul akibat penggunaan alelomorf pada William Bateson pada buku karangannya Mendel's Principles of Heredity. Ada dua macam alel di antaranya alel tunggal dan alel ganda. Alel tunggal yaitu gen yang hanya memiliki suatu gen sealel sehingga
hanya muncul satu sifat saja. Contohnya, gen A untuk pigmentasi kulit dan gen A tidak menghasilkan pigmentasi kulit. Alel ganda yaitu gen yang memiliki sifat lebih dari 2 pasang gen sealel dan menempati lokus yang sama. Pada alel ini hanya akan muncul adalah beberapa sifat. Alel adalah pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersusunan pada kromosom homolog. Genotipe homozigot dominan dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen dominan. Contohnya A besar dengan A besar. Genotipe homozigot resesif dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen resesif. Contohnya A kecil dengan A kecil. Genotipe heterozigot dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen berbeda, yaitu 1 dominan dengan 1 resesif. Contohnya A besar dengan A kecil. Tahapan-tahapan proses sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung dalam inti sel dan di dalam ribosom. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Proses sintesis terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA dan DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. 2. Translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahapan ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Berikut ini adalah pembahasan soal mengenai pembentukan asam amino. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.